Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih diberikan sekian banyak nikmat-Nya dan benar-benar tidak terhitung, tidak ternilai, walaupun kita hendak menghitung ataupun menilainya. Tentang nikmat Islam, nikmat terbesar atau pemberian anugerah Allah yang terbesar termasuk adalah diutusnya Rasul di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar ketika diutus padanya seorang rasul. Jadi kita harus menjaga, harus mensyukuri nikmat anugerah terbesar tersebut. Tentunya dengan mengikuti, mempelajari ajaran-ajaran beliau, mempelajari tuntunan beliau dalam beragama ini, mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Karena konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang pertama ta'atuhu bima amara, mentaati apa yang diperintahkan, wajtinabu ma naha anhu wa jazara, menjauhi apa yang dilarang yang diperingatkan darinya. Kemudian yang ketiga, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Dan ini bukan urutan, tapi mana yang teringat lebih dahulu. Yang keempat, alla yu'badallaha illa bima syara', yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui apa yang disyariatkan Allah melalui beliau. Maka ketika kita ingin menjaga, mensyukuri nikmat diutusnya Rasul tersebut, maka 4 hal tadi harus kita tanamkan dalam hati kita dan kita rasakan, kemudian kita amalkan. Para sahabat dahulu ketika mereka mendapatkan perintah dari Rasulullah, maka mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Innama qaulal mu'minina
sami'na wa ata'na. Orang-orang mukmin. Nah, kayak ayat ini turun pertama kali, mukmin pertama kali siapa? Para sahabat. Mereka ketika diajak kepada Allah, diseru kepada Allah dan Rasulnya, maka perkataannya apa? Sami'na wa ata'na. Dan mukmin ini, perintah ini atau ciri ini berlaku pada mukmin sampai hari kiamat. Jika ada perintah dari Rasulnya maka tidak ada pertanyaan seperti kemarin sudah kita sebut, apakah perintah ini sunnah atau wajib. Yang tujuannya untuk menolak. Kalau dia bertanya sebagai suatu pembahasan ilmiah, maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau orang bertanya, oh ini sunnah apa wajib? Kalau dijawab sunnah, kemudian jawabannya, oh kan cuma sunnah. Kok nggak dilakukan? Karena sunnah. Karena banyak kaum muslimin terjebak ketika maknanya sunnah itu sesuatu jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Maka para ulama mereka takut meninggalkan sunnah yang katanya ada apa-apa, jangan-jangan nanti ada apa-apanya. Karena kalau satu sunnah ditinggalkan, akan muncul penggantinya yang tidak nyunah. Dan bahasa lugasnya ya bid'ah. Kalau sunnah ditinggalkan, maka yang ada adalah selain sunnah. Dalam banyak hal seringnya ada didahulukan atas sunnah. Contoh sedikit, misalkan sunnahnya akikoh. Akikoh itu murah sebenarnya kalau untuk orang yang punya uang dan itu bahkan saya mengatakan yang orang yang mampu itu wajib bagi orang yang mampu menyendiri. Tetapi terkadang kaum muslimin itu masih sungkan mau ngomong akikoh, akhirnya macam-macam, ada yang hitam, ada sebelum lahir sudah ada 7 bulanan, setelah lahir ada selapanan, ada sepasaran. Nah, kalau dikumpulkan sebenarnya akikoh sudah cukup, dan itu yang afdal karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dari sisi duniawinya sebenarnya kalau sedikit-sedikit itu paling yang disembelih kambing, ayam, mungkin kadang-kadang cuma telur. Jadi kalau dikumpulkan tetangganya dapat sate, dapat gulai, itu lebih sebenarnya secara dunianya lebih mahal. Kemudian kalau kita tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, biasanya itu akan menjadi berat. Karena ukurannya itu tidak pasti, ukurannya hanya perasaan. Wah, ini saat ini kok orang enak. Sementara kalau sunnah Rasul sudah jelas. Kalau misalkan akikoh anaknya laki-laki ya 2 itu batas minimal, mau dilebihkan juga boleh. Cuma tidak boleh diganti sapi. Misalnya orangnya kaya, terus tak ganti sapi saja biar mantep. Justru malah tidak boleh. Anaknya cuma perempuan, yang boleh 1, yaitu minimalnya 1. Tapi kalau mau boleh 3 juga boleh. Tetangga saya kayaknya kalau 1 tidak cukup, saya tambahkan 3. Bagus. Ya tadi, kalau ukurannya perasaan, wah, gek, ya enak boleh saat ini. Jadi perintah dan larangan, maka kita meninggalkan larangan tidak harus, maksudnya ketika dilarang kita tinggalkan tanpa harus bertanya dulu. Wah ini sampai bilang katanya Rasulullah melarang ini, solusinya apa? Tidak harus. Pokoknya kalau itu haram, bila kita ingin menyelamatkan diri kita tinggalkan. Nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Subhat itu juga kata Rasulullah, "Faman ittaqa syubhat faqad waqa'a fil haram." Siapa yang terjatuh pada subhat, dia terjatuh pada keharaman, maka dijauhi.
yang haram dan yang subhan. Dan kemudian tasdiqu fima akhbara, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, maka kita harus membenarkannya sampai hal-hal yang tidak masuk akal kita, yang orang-orang itu dijadikan bahan untuk justru menghina Islam. Mungkin semisal hadis yang kita kenal, hadis lalat. Jika ada lalat masuk ke dalam minuman, falyaghmisu, celupkan, summa liyatrahu, kemudian ambil dan buang. Bila jatuh dicelupkan sekalian, baru kemudian dibuang. Karena di sayapnya itu ada racun, di satu sayapnya ada penawarnya. Nah, orang sekarang, orang yang tidak ada keimanan kepada Rasulullah, atau tipis keimanannya kepada Rasulullah, ini agama Islam ini gimana sih, kok jorok gitu? Kok jorok? Ini tidak ada dalam kamus seorang beriman dengan hadis yang sahih, maka sami'na wa ata'na. Allah yang lebih tahu dengan hal itu. Karena yang ini detail seperti ini kan tidak banyak. Nah, tapi kalau sudah disebutkan kita harus mengimani. Dan kalau kita mempelajari tafsir Al-Quran, itu kita akan temukan Allah 1400 tahun yang lalu itu membahas hal-hal yang detail berkaitan dengan alam semesta ini. Bahkan yang orang hari itu belum dong gitu, otaknya belum nyampe, dan itu baru diketahui akhir-akhir banyak hal. Di antaranya di surat bahkan di juz 30 itu sudah banyak sekali berkaitan dengan, di surat An-Naba itu ada siklus perputaran air yang kita tahu itu di pelajaran IPA. Tapi ternyata Al-Quran sudah membicarakannya dulu 1400 tahun yang lalu, dan banyak hal yang lain. Kemudian yang terakhir tadi, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita harus memastikan suatu ibadah itu benar-benar warid atau benar-benar datang dalam Islam. Jadi kalau kita baca buku fikih yang lebih tebal itu, biasa setiap masuk bab baru mesti di situ dicantumkan puasa misalkan. Puasa itu ini disyariatkan, puasa ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran. Kemudian ayatnya disebutkan Al-Baqarah sekian. Kemudian berdasarkan hadis, hadisnya riwayat Ibnu Umar ini, Bukhari dan Muslim. Seterusnya kemudian ijma ulama. Jadi biasa seperti itu. Jadi kenapa setelah ada Quran, hadis, kemudian ijma masih disebutkan? Karena kalau masih ada Quran, hadis, kemarin kita belajar di awal itu, masih mungkin terjadi khilaf dalam menafsiri atau dalam memahami atau dalam menerapkan hukum kandungannya. Tapi kalau sudah disebutkan ijma, maka selesai, tidak ada lagi pembahasan bab hukumnya. Itu dalam hal-hal semua masalah fikih pasti disebutkan seperti itu. Artinya apa? Sebelum kita nanti masuk ke dalam pembahasannya itu, kita sudah diyakinkan gitu. Ini benar-benar disyariatkan. Dalilnya ini. Jadi tidak dibalik. Kita senang melakukan sesuatu, kita lakukan dulu. Kan pokoknya kebaikan kita lakukan. Setelah rame, ada yang mengingatkan, Mas, ini perkara ini ibadah apa urusan dunia gitu. Sampai ternyata kan pahala, ya kan pahala. Terus tuntunannya mana mau buat acara begini gitu, dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh dibalik. Baru setelah ditanya, dicari-cari dulu mana yang pas ya, gitu. Tidak begitu. Jadi kita tidak tahu ya, kita tanyakan dulu pada yang ahlinya. Amalan ini ada dasarnya enggak gitu.
Karena Al-Quran dan hadis itu sangat luas sekali. Jadi kita tanyakan, ini boleh nggak? Ada tuntunannya? Kalau ada tuntunannya ini, baru kita beramal dengan di atas keyakinan. Karena Rasulullah sudah memastikan di dalam hadis Aisyah itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis ini ukuran atau tolak ukur amal badaninya. Jadi amaliyah yang berkaitan dengan amalan jasad, amalan badan itu ukurannya ini. Ada tuntunannya dari Rasulullah. Kalau amalan hati ukurannya innamal a'malu binniyat. Kalau dua-duanya ini terpenuhi, maka syarat sahnya amal telah terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi syarat diterimanya amal. Kita masuk pada bab sebelumnya. Kita masuk al-asya'u najasa, benda-benda yang termasuk najasa. Jadi kaidahnya kemarin al-aslu fil asya'i al-ibaha wa thaharah. Hukum segala sesuatu itu mubah dan suci. Nah, kecuali yang datang dalil menjelaskan kenajisannya. Yang pertama, beliau mengatakan mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, baulul adami wa qudratuhu, yaitu kencing dan kotoran manusia, anak Adam. Wahuma najisani bil ijma' liqaulihi ta'ala au jaa'a ahadun minkum minal ghaib. Nah, saya di sini mengatakan dua benda ini najis berdasarkan ijma', berdasarkan firman Allah yang artinya atau salah seorang dari kalian baru mendatangi tempat buang hajat, dan beberapa dalil yang lainnya. Baik. Maka beliau tidak berpanjang kata dalam membahas ini karena sudah ada ijma' tadi tentang najisnya kencing dan kotoran manusia. Di antaranya yang menunjukkan kenajisannya hadis tentang jika idza wati'a ahadukum min a'laihi al-adha fataharatuhu at-turab atau kama qala Rasulullah. Jadi kalau salah seorang dari kalian menginjak dengan sandalnya kotoran manusia, maka mensucikannya dengan tanah, yaitu digosokkan dengan tanah. Nah, itu menunjukkan najisnya kotoran. Tentang kencing, ma'ruf kisah Badui A'rabi, ja'al A'rabi summa bala fi ta'ifatil masjid. Ujuk-ujuk datang orang Arab gunung, tahu-tahu masuk kencing di pojokan masjid. Maka kaum muslimin yang marah terus berusaha untuk mencegahnya atau untuk menghardiknya. Maka Nabi mengatakan da'uhu fala tujrimuhu, biarkan dia, jangan diputus. Kemudian ketika selesai pada abi dalmin min ma'in fasubba alaihi. Ketika kita selesai, beliau minta didatangkan air satu timba, kemudian disiramkan ke atasnya. Ini menunjukkan najisnya kencing manusia.
Satu faedah tadi kenapa Rasulullah tidak membiarkan sahabat ngoyak-ngoyak badui ini. Nah, kalau dioyak-oyak nanti tambah susah mensucikannya, morat-marit gitu ya. Sahabat yang lebih didulukan itu ghirah, kecemburuannya pada masjid di tempat suci lalu dikencingi. Tetapi tidak menimbang, belum nyampe nimbang ke maslahat yang lainnya. Nah, Nabi setelah itu mengajarkan. Kalau di sini kira-kira ya lucu. Sandal masuk masjid aja geger satu nasional, gitu ya. Sepatu masuk masjid geger. Ya sebenarnya tidak terlalu. Ternyata kalau lihat itu tidak terlalu ekstrim. Zaman Nabi lebih ekstrim ternyata. Dan Nabi sabar orangnya. Ya, kalau kita mendudukkan anggap orang yang masuk masjid dengan pakai sepatu seperti anggap orang Badui itu, kita akan sabar. Dianggap orang Badui lah, tidak ngerti hukum. Gimana lagi? Sudah dipel di situ kan. Dan belum tentu kalau sepatu itu membawa najasa, karena sudah diinjakkan kemana-mana. Kemudian yang kedua, badam, darah. Darah ini, fadamu najasun liqaulillahi ta'ala innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir ila akhir ayat. Hanya saja diharamkan atas kalian bangkai dan darah dan daging babi. Wali hadis Asma, beliau berkata, Ja'at imra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna'u? Qala tahuttuhu thumma takrisuhu bil ma'i wa tandahu wa tusalli fihi, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Nah, sebenarnya pembahasannya beliau tidak berpanjang pembahasan tentang darah ini, tapi di dalam kitab yang lain disebutkan kalau yang kedua bicara hadis itu darah haid. Kalau darah haid itu ijma' ulama najis. Adapun darah segar, darah manusia ini khilaf para ulama. Tetapi yang saya pribadi ketika membaca, di antaranya pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Asy-Syaukani dan yang lainnya mutaakhirin, beliau memilih pendapat suci, darah manusia itu suci. Sementara banyak juga ulama sebelumnya yang sudah mengatakan darah itu najis. Yang berpendapat suci ini beliau mendatangkan dalil, di antaranya kisah atau dalil umum bahwasanya banyak para sahabat ketika itu berperang dan mengalami luka-luka yang tidak sederhana. Artinya luka yang darahnya mengalir, bukan damul yasir. Kalau damul yasir itu dimaafkan. Mereka sholat dan Nabi tidak pernah menjelaskan tentang hal itu. Termasuk ketika Sa'ad bin Mu'adz ketika perang Khandaq itu terluka. Kemudian Nabi membuatkan kemah diletakkan di masjid untuk Nabi biar jenguknya dekat. Dan pada satu malam lukanya itu terbuka dan mengeluarkan darah sampai mengalir dari dalam kemahnya, yang sampai menyebabkan wafatnya beliau. Ini diketahui oleh sahabat, diketahui juga oleh Nabi. Tapi Nabi tidak memerintahkan untuk menyiram sebagaimana kencingnya bajing. Juga kisah dua orang sahabat yang berjaga, Ansor. Malam hari mereka berjaga,
yang satu tidur, yang satu berjaga sambil sholat, gantian. Yang berjaga ini sambil sholat dipanah oleh musyrikin, kena sekali sama dia ditahan, dicabut, dia lanjutkan sujudnya, rukuk sujudnya, terus sampai dipanah 3 kali sehingga darah mengalir. Dia tidak bergeming, dia selesaikan rukuk sujudnya. Sampai ketika selesai, baru dia bangunkan temannya, saya dipanah. Loh, kok gak bangunkan saya dari tadi gitu? Saya tidak ingin memutus sholat saya. Hal seperti ini kita tidak bisa mengatakan, loh itu kan Nabi tidak tahu. Tidak bisa, karena apa? Kejadian ini terjadi di zaman nubuwah, wahyu masih turun. Maka kalau Nabi tidak tahu, maka Allah akan memberitahu. Makanya makna takrir itu kan sukutun Nabi an inkari syai'in hadasa bihadratihi au hadasa fi ghiyadihi wa huwa la ya'lamu. Nabi diam, tidak mengingkari suatu kejadian yang ada di hadapan beliau. Jadi kalau takrir persetujuan artinya. Kalau Nabi mengetahui satu perbuatan, Nabi tidak mengingkari berarti boleh. Atau Nabi tidak hadir, tapi Nabi dapat wahyu, Nabi tidak tahu tapi diberitahu oleh Allah. Kemudian Nabi mendiamkannya, maka ini juga boleh. Kenapa? Kaidahnya itu mengakhirkan takhirul bayan, mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sehingga ketika tidak ada penjelasan tentang hal tersebut, maka menunjukkan sholatnya Amsal ini sah. Kalau itu najis, tentunya dia akan buka bajunya, atau bahkan tidak bisa karena najis itu mengenai tubuhnya. Kalau darah itu mengenai tubuhnya. Ustaz, kalau darahnya musuhnya ciprat juga atau hewan yang disembelih gimana? Itu pembahasannya berbeda. Kalau ya jelas darah manusia secara umum itu darahnya, tubuhnya itu suci. Orang kafir itu yang najisnya najis maknawi, keimanannya apa? Keimanannya yang dikatakan najis, bukan jasadnya. Nah, kalau darah yang najis itu sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan itu dalam masfuha, darah yang memancar ketika disembelih. Nah, itu yang najis. Itu nas dalam Al-Quran. Jadi kalau darah ini masih pembahasan darah manusia tadi. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak tadi, maka saya cenderung mengikuti pendapatnya Syekh Al-Albani dan Syaukani dan yang lain tadi, bahwasanya darah manusia itu asalnya suci. Jadi pembahasannya itu seperti ada para ulama membahas tentang darah ikan. Darah ikan itu suci atau najis? Suci. Kenapa kalau suci? Ukuran sedikit karena bangkainya halal, suci bangkainya ikan itu. Sementara mereka punya kaidah sesuatu kalau bangkainya halal maka darahnya itu suci. Manusia bangkainya suci atau najis? Suci. Manusia itu suci baik hidup ataupun matinya. Maka demikian juga darahnya suci juga. Kecuali darah haid tadi. Kalau dikiaskan darah dengan darah haid tentu tidak. Kiasnya ma'al farid tidak diterima. Sifatnya berbeda. Ada yang masih bujana? Sudah menikah semua? Sudah menikah semua? Mas? Oh belum? Yang belum nggak tahu ceritanya. Yang sudah menikah kan tahu ceritanya. Darah yang manusia asli itu kan warnanya merah segar, baunya air darah, encer. Tapi kalau darah haid itu warnanya kehitam-hitaman, baunya tidak enak, terus menggumpal-gumpal. Begitu kan? Pernah lihat Pak? Dipelajari Pak.
satu saat itu kadang kan seorang wanita itu mengalami perubahan hormon. Ya. Tiba-tiba haidnya bertambah harinya dari hari biasanya. Sampai ditanya, Mas, ini darah haid apa darah bukan haid? Kalau bukan haid berarti saya tidak boleh sholat ini sampai 10 hari 15 hari. Nah, itu pergi juga. Nah, kalau jenengan tahu sifatnya darah haid itu jelas seperti itu, ya tinggal difonis itu masih darah haid, selesai. Lah yang ragu-ragu ini yang jadi masalah gitu. Ya bukan. Belum ada tempat pembahasannya. Jadi kalau bisa membedakan maka dibedakan, selesai masalahnya. Kalau tidak bisa sama-sama, kalian lebih dekat dengan intinya kalau sudah sama sekali tidak bisa, maka dia anggap haidnya itu 7 hari. Umumnya dia haidnya berapa 7 hari, sementara pertambahannya itu dia anggap istihadah. Jadi kan ada yang nge-flag aja gitu terus. Nah, selagi masih belum benar-benar bersih, kalau sifatnya ketahuan berarti dihukumi haid. Kalau benar-benar bingung ya dianggap istihadah. Maka dia hitung hari yang normalnya dia. Ada sebagian kelompok yang nyinyir, kok pembahasannya cuma pakai buku terus, tidak masalah ya. Itu orang. Jadi Islam itu kemarin kita sudah tegaskan tidak ada kulit, tidak ada isi, semuanya isi. Kalau itu tidak dibahas, bagaimana ibadah mereka para wanita? Apakah kemudian mereka bandingkan, loh umat sudah begini keadaannya? Para ulama mereka tentunya tidak tinggal diam dengan kondisi yang terjadi dengan permasalahan kontemporer. Mereka juga mau baca situasi, juga memperhatikan masalah politik, masalah keamanan, masalah macam-macam. Biasanya kalau terjadi chaos huru-hara atau fitnah, dalam bahasa fitnah, kekacauan, yang selamat itu tak ikut ulama. Bagaimana kita mensikapi masalah ini? Kalau ikut Nabi kan diam, kita tidak ikut masuk ke dalamnya. Nah kalau dari akal nggak mau ikut ulama, ikut masuk ke dalamnya, yo tombok bangsa. Akhirnya jatuh bangun berdarah-darah, habis macam-macam. Tapi yang dia ikut ulama selamat, karena ulama itu ketika ada fitnah, dia tahu lebih dulu. Kalau orang yang nggak berilmu, tahunya ada fitnah setelah lewat. Oh kemarin itu ternyata ini fitnah. Fitnah itu sesuatu yang orang susah membedakan yang benar dan yang salah. Disebabkan ya samarnya situasinya. Gitu Mas. Jadi yang masih darahnya manusia. Nah kalau darahnya hewan itu yang najis, itu yang memancar tadi. Ketika sembelih darah yang muncul itu, nah itu najis. Itu nas Al-Quran dan masfuh itu dalam ayat yang lain. Lah kalau mana ditadai kemudian digoreng, karena ketidaktahuan ya semoga dimaafkan karena tidak tahu. Ya, lanjutkan yang tahu ya jangan. Tapi kalau masuk damul yasir tadi, apa yang tersisa di tulang, di otot gitu ya, maka itu tidak masalah. Enggak perlu digobek sampai misalnya gitu, tidak juga. Bahkan Aisyah itu meriwayatkan, beliau masak daging, kuahnya itu warnanya kuning-kuningan. Berarti darah yang ada di dalam otot, di dalam daging keluar ketika digodok. Akhirnya sebelum matang itu warnanya sudah berubah. Tidak masalah yang ada di situ. Ya, beliau ini kita melewati kitab poin. Beliau mengatakan di sini illa annahu
yu'fa andamil yasir, kecuali bahwasanya dimaafkan dari darah yang ringan. Darah yang ringan tadi maksudnya darah yang tersisa di daging atau di dalam pembuluh darah ketika sudah dipotong-potong. Wa mithluhu damul masfuh minal hayawan. Adapun yang haram, yang najis itu darah yang tadi memancar ketika disembelih. Tentang damul yasir tadi, beliau banyak menukil perkataan para ulama. Di antaranya disebutkan dalam kitab Al-Kafi, beliau berkata wali annahu la yumkinu taharruzu minhu yakni yasirud dam fa innal ghaliba anal insana la yahlu min basyarati fa'al haqqan nadhuru bi balidhi. Jadi ini keringanan ya, tidak mungkin seorang terbebas darinya, yakni dari darah yang ringan tadi. Maka hukum umum manusia tidak diperintahkan untuk membersihkan sampai ke urat-urat daging tadi. Kemudian sama Ibnu Qudamah minas sahabati alladzina yarawna al-afwa an yasiridam. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan nama-nama para sahabat yang memandang dimaafkannya darah yang sedikit, yang ringan. Di antaranya Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Ibnu Amr wa Jabir wa Ibnu Abi Aufa wa dzakara Ibnu Battal. Kemudian Ibnu Battal menyebutkan di dalam Sahih Bukhari, qalat Aisyah lau harramallahu qalilad dami la tatabba'an nasu ma fil uruq. Seandainya Allah mengharamkan darah yang sedikit, maka manusia akan mencari sampai ke dalam urat-urat atau pembuluh-pembuluh darah. Walaqad kunna nadbahul lahma wal barnata ta'luha safra. Ini yang saya sampaikan tadi. Dan sungguh kami dahulu memasak daging dan kuahnya berwarna kekuningan. Madzakarahu Ibnu Taimiyah fil Fatawa. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Wa qala Ibnu Abdul Bar fil Istidkar wala khilafa anna ad-damal masfuha rijsun najasun. Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidkar beliau mengatakan tidak ada khilaf bahwasanya darah yang memancar ketika disembelih ini najis. Wa annal qalila minad dami alladzi la yakunu jariyan masfuhan mutazawijun anhu. Dan bahwasanya darah yang sedikit yang tidak mengalir atau memancar, maka ini dimaafkan, tidak mengapa. Tentang damul masfuh ini disebutkan di dalam Al-Qur'an liqaulihi ta'ala qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Ini katakanlah aku tidak mendapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku apa yang diharamkan atas makanan yang
boleh memakannya kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Sesungguhnya rijsun. Jadi sesuatu yang kalau sudah dikatakan rijsun itu najis, maka zatnya itu haram. Tapi kalau dikatakan najis haram, maka belum tentu najis. Jadi kalau sudah dikatakan najis pasti haram. Tapi kalau dikatakan haram belum tentu najis. Seperti khilaf tentang alkohol atau miras. Miras itu sebenarnya sejenis dengan alkohol. Tidak tahu yang mana. Karena alkohol itu banyak saudara-saudaranya. Ada etanol, ada apa macam-macam. Nah, haram diminum tetapi tidak najis. Khamr itu minuman keras. Dalilnya mana? Dalilnya ketika terjadi pengharaman khamr, maka para sahabat itu langsung menumpahkan khamrnya itu di gang-gang, di jalan-jalan. Sementara itu dilewati oleh manusia. Jadi siapa yang menggenangi jalan-jalan? Kalau itu najis, tentunya dibuangnya bukan di jalan, di belakang. Dan itu tidak diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau di situ selesai ya. Dalilnya tadi tidak dicantumkan ini ayat apa ya? Kalau di dalam kitab sebelumnya tercantum ya, dicatatkan aja. Jenengan catat kalimatnya, biasanya nanti bisa dicari ya. Qul la ajidu fima uhiya illa muharraman ala ta'in yat'am. Biasanya nanti ditulis salah satu penggalan kalimat. Maaf, ini kelemahan kalau tidak hafal Quran. Yang hafal Quran pun belum tentu juga sampai ke kapasitas itu. Semoga kalau kita tidak sampai bisa seperti itu, anak-anaknya nanti dimudahkan. Tapi tetap kita berusaha, ya, berusaha. Kita tetap cari. Ini surat Al-An'am ayat 145. Surat Al-An'am ayat 145 berkaitan dengan darah yang, jadi bahasanya kalau ayat yang pertama itu umum, kemudian dikhususkan dengan ayat yang kedua tadi, namun masuk. Jadi yang diharamkan itu darah yang mengalir, bukan darah yang umum yang masih ada di daging, masih di dalam pembuluh darah ketika hewan itu sudah dipotong-potong, sudah disembelih, kemudian dagingnya dipotong. Jadi beliau menegaskan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dengan kalimat itu wa misluhu damul masfuh minal hayawanil ma'kul. Ya, darah yang mengalir dari hewan yang dagingnya halal dimakan, ya. Dunal ladzi yabqa fil lahmi wal uruqi fa innahu tahirun. Bukan darah yang tersisa di daging dan di pembuluh darah, sesungguhnya itu suci. Kemudian wa minan najasat, ini perkataan mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa minan najasati baulun wa rawsu kulli hayawanin muharramin aklahu.
atau akluhum, yaitu kencing dan kotoran semua hewan yang haram dimakan dagingnya. Jadi kencing dan kotoran semua hewan yang diharamkan dagingnya seperti kalkhimar, walkal, wanahwiha. Jadi khimar itu ada dua macam, khimar ahli dan khimar wahsi. Khimar ahli itu khimar yang dipelihara, khimar yang jinak, yang dipakai angkutan. Nabi itu punya juga keledai. Di tempat kita tidak ma'ruf khimar, itu di daerah Afghanistan, Pakistan, sampai Arab sana biasa orang pakai keledai. Dagingnya haram. Jadi pernah di dalam satu perjalanan, kalau nggak salah perang Khaybar, sahabat itu sudah menyalakan api, dagingnya sudah dimasukkan. Kemudian Nabi tanya, api ini untuk masak apa? Lahmun khimar insi, khimar yang jinak. Pecahkan gitu kan. Suruh pecahkan sama Nabi, suruh buang. Sahabat usul, kalau dicuci gimana Rasulullah? Ya, dicuci nggak apa-apa. Akhirnya dicuci, tidak boleh dimasak. Setelah itu haram sampai hari ini khimar yang jinak. Ada yang mengatakan dulu khimar yang dimaksud khimar wahsi itu zebra. Wallahu alam. Tapi asal dulu menjelaskan begitu. Karena dulu pernah baca ada hadis bahwa orang yang makan daging unta itu membatalkan wudu. Gimana Pak? Belum sampai pembahasannya. Ini bukan najis. Daging unta tidak najis. Ya. Makan daging unta membatalkan wudu, itu sebagian ya memang begitu. Ya. Alhamdulillah kita tidak ada unta di sini. Dan maksudnya apa? Istilahnya Ubudiyah saja. Kenapa kok begitu ya? Nabi memerintahkan. Nah, sahabat bertanya, "Ana tawaddu min luhumil ibil?" Oh, min luhumil ghanam? La, ana tawaddu min luhumil ibil? Na'am. Jadi apakah kami berwudu karena makan daging kambing? Tidak. Apakah kami berwudu dengan makan daging unta? Iya. Ya, jadi begitu. Habis makan daging unta berwudu. Jadi tidak ada, bukan karena najis, karena juga boleh dimakan. Tapi ada, ini selingan saja. Keledai itu kan sering dijadikan contoh apa? Kebodohan. Padahal keledai itu tidak bodoh. Keledai itu punya insting yang kuat. Salah satu ustaz kita, Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah. Beliau tinggal di Afghanistan, di Pakistan itu 8 tahun. Nah, orang sana akrab dengan keledai. Jadi keledai itu jadi angkutan. Karena markasnya itu di atas gunung, ngambil airnya di bawah, itu pakai keledai dikasih mungkin jurigen itu. Turunnya digiring sampai bawah diisi air, habis itu dilepaskan, nyampe rumah sendiri. Pinter. Iya, jadi nggak sepenuhnya bodoh sebenarnya, instingnya kuat. Termasuk kuda juga begitu. Kuda itu juga, kalau kuda ma'ruf lah ya. Apa tampangnya gagah, ganteng begitu kan, kuat. Dia kalau pernah terjadi di Genteng kemarin, anak kita kecil anak MI itu terjatuh dibawa lari kuda, latihan berkuda dibawa lari sampai ngebut di antara pondok sampai ke pertigaan lampu merah itu. Orang dikiranya acting, dia teriak-teriak, Pak tolong, dia nggak ada yang berani tolong, karena tidak akrab dengan kuda. Begitu jatuh di pertigaan, anak ini sudah ditolong, kuda ini perlahan-lahan dia pergi pulang ke rumahnya di Canaan. Jadi kuda itu juga setia. Kalau penunggangnya jatuh, dia tidak akan pergi, dia tunggu di sini. Keledai juga begitu ternyata.
dilepas, sudah diisi, lepaskan, pulang sendiri. Jadi cuman yang jadi juga ya, dalam Al-Quran itu kan suaranya badai itu para ulama juga menjadikan ini orang yang banyak hafalannya tapi tidak paham itu juga dipanggil dengan khimar. Khimar yasmilu Al-Quran dengan khimar yahmilu asfar. Khimar membawa kitab suci. Sementara ternyata di kalangan ulama ada yang dinamakan dijuluki khimar huruf. Jadi ada kitab usul fikih namanya Al-Furud. Orang ini hafal kitab ini semua detail, juz-juznya namanya, tapi tidak paham. Dan teman-temannya yang pinter ini nggak hafal. Jadi kalau dia lupa, namanya Imam Al-Qarafi, namanya tulisnya Imam Al-Qarafi. Tentang ini apa? Imam Al-Qarafi ini langsung keluar kalimatnya. Ya, ada. Ternyata meskipun jadi lambang kebodohan, tapi dia punya kelebihan yang Allah berikan untuk manusia. Baik, kemudian ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, fa amarani an atihi bi thalathati ahjarin. Fa wajadtu hajaraini wal amastu thalitha falam ajidhu." Jadi Nabi hendak buang hajat. Maka beliau memerintahkan aku mendatangkan 3 batu. Aku mendapatkan 2 batu dan cari yang ketiga tidak dapat. Fa'akhadtu rawsata fa'ataituhu biha. Dapatnya kotoran tadi, maklede atau bibel. Karena di padang pasir ya kotorannya kelede kan merongkol kepanasan ya akhirnya keras mirip batu. Paling katanya si ini Ibnu Mas'ud ini paling juga boleh mirip batu. Fa'akhadha al-hajaraini wa al-qarausa. Maka beliau mengambil 2 batu dan membuang kotoran. Beliau mengatakan hadza riksun wa riksu an-najasu. Jadi ini najis. Akhrajahu Bukhari dari riwayat Imam Al-Bukhari. Dan tentang tadi kisah pengharaman khimar, daging khimar itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ini Nabi SAW amara munadiyan fanada finnas. Beliau merintahkan manusia penyeru untuk mengumumkan kepada manusia, innallaha wa rasulahu yanhaakum an luhumil himar ahliyah fa innaha rijsun. Jadi Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging himar yang jinak, himar yang dipelihara. Ini sesungguhnya najis. Ada pertanyaan. Saya dulu dipaksa bersumpah oleh seorang bapak untuk dijadikan mantu, dijadikan istri anaknya. Saya pun mengiyakan janji itu dengan terpaksa. Tapi pada akhirnya saya tidak menepati janji itu. Apakah kelak di akhirat saya juga akan diminta pertanggungjawaban?
Ada satu ayat. Maaf. Jadi berbeda ya. Allah Subhanahu wa taala itu menghukumi segala sesuatu berdasarkan niatnya, apa yang ada di dalam hatinya. Dan salah satu yang menggugurkan suatu perbuatan itu mukroh, terpaksa. Terpaksa itu jadi gini. Keringanan dari Allah ya. Allah itu Maha Rahim. Segala sesuatu atau muamalah kita dengan Allah itu kalau kita melakukannya tidak dengan sukarela, maka sumpahnya sumpah kalau dipaksa, maka itu tidak dianggap. Kalau di hadapan manusia bisa dituntut, tapi kalau di hadapan Allah, maka Allah Maha tahu dengan isi hatinya, isi hati manusia. Ya semoga hal itu termasuk tidak diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah, karena memang dia tidak dengan sukarela, karena itu termasuk muamalah seperti jual beli dan sebagainya, itu juga harus sukarela. Termasuk menikah itu juga harus sukarela. Maka sumpah itu juga harus dengan niat. Kalau niatnya memang begitu, ya dihukumi niatnya itu. Kalau tidak, ya maka Allah Maha tahu dengan apa yang ada di hati manusia. Wallahu a'lam. Perlu kafarat Ustaz. Ada kafarat sumpah. Ya, itu kafarahnya ya kali mudah saja. Puasa hari. Ya. Tapi kalau ya melanggar sumpah, meskipun yang disumpahnya itu, kalau sumpahnya itu haram, harus dibatalkan dan dia tetap membayar kafarah. Sumpahnya haram tidak boleh dilakukan. Sumpahnya itu melakukan sesuatu yang haram, maka ini harus dibatalkan dan dia tetap membayar kafarah. Kemudian satu kalimat lagi ya dalam lembaran ini ya, saya berkata sibau kulluha najasa. Jadi binatang buas seluruhnya najis, kata beliau. Dan beliau memberikan contoh misalnya di sini, wa dzalika mislul kalbi wan namiri wal asad. Seperti anjing, harimau dan singa. Li hadis Ibnu Umar. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma' yakunu fil falati minal ard wa ma yanubuhu minas sibai wad dawab. Faqala idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil khobat. Beliau Nabi ditanya tentang air yang ada di genangan itu, kemudian diminum oleh binatang buas atau binatang melata. Maka beliau mengatakan jika air itu 2 bulan maka tidak membawa najis. Maka beliau menjelaskan ketika Nabi hadis ini aksyaru ahli ilmi ala annahu bil hadisi ala annahu hadisun hasanun yuhtaju bihi. Banyak ahli ilmi menghukumi hadis ini hasan, hadis hasan, sehingga bisa digunakan sebagai hujjah, sebagai dalil. Jadi hadis hasan itu satu tingkat di bawah hadis sahih.
Ibnu Qudamah berkata tentang hadis ini, "Lau kanat as-sibau tahiratan lam yahuddahu bil qulatain." Seandainya binatang buas itu suci, maka tidak dibatasi dengan 2 kulah. Sehingga adanya pembatasan itu menunjukkan najis. Sampai di situ, kalau masih cukup ya? Kemudian cukup mas, Pak Koni, nggak ada yang ditanyakan lagi? Kalau pipisnya anak kecil, Oh iya. sama kalau kita ini pipis kadang kan ada percikan-percikan kecil yang kan nggak bisa langsung besar tuh. Kadang pas jempol itu tambah terus ada. Iya. Itu gimana? Kalau orang dewasa jangan yakin percikannya itu mengenai baju, otomatis bajunya harus ganti. Iya, kalau orang dewasa. Tapi kalau hanya prasangka nggak jelas, tidak diikuti prasangka itu. Tapi kalau jaringan yakin, ngetes kemudian nyiprat di baju celana, ya harus ganti. Itu di siapa nggak bisa? Jangan bisa melihat percikannya. Kalau bisa ya, pokoknya kemarin kaidahnya kalau najasah itu hilang ininya, gitu kan? Hilang zat najasahnya. Kalau bisa ya bisa dihilangkan, itu disiram di. Tapi kalau tidak bisa dan ragu-ragu, karena jelas dengan yakin itu terpercik, kemudian mensucikannya kok sulit, ya ganti. Tapi kalau kencing anak-anak selagi itu hukumnya sama dengan kencing orang dewasa, kecuali yang masih apa itu sih 6 bulan, kurang dari 6 bulan yang asli eksklusif. Kalau umur 6 bulan itu masih belum makan makanan selain ASI, nah itu cukup disiram saja. Jadi bahasanya itu bukan hanya diperciki, dibasahi itu. Namanya mencuci itu digosok, dikucek, itu mencuci. Kalau nadhahu au yarusuhu au yumdahu itu digeruduk gitu, suruh gitu, dilewatkan air. Jadi bukan sekedar dipercik, tapi dibasahi, disiram, tidak perlu dikucek-kucek. Kalau perempuan, anak perempuan seperti orang dewasa, meskipun ya, yang dihukum itu yang anak bayi, yang laki-laki. Bayi laki-laki yang masih asli eksklusif. Kalau dewasa jelas. Jadi kemarin hukumnya al-yakinu la yazulu bisa. Kalau dengan yakinnya pas di kamar mandi terpercik, ya sebenarnya harus sampai yakin ini hilang. Kalau sudah yakin sampai hilang, ya selesai. Kalau sampai ragu-ragu terpercik, oh enggak, masukkan hukumnya suci ya suci. Tapi kan ya terpercik itu bisa dirasakan. Kalau itu di kaki atau di kulit ya disiram aja, kan sudah lebih mudah hilangnya kalau di badan. Gitu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.